kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua dan salam sejahtera. Selamat datang kepada mahasiswa baru mata kuliah umum, mata kuliah wajib yaitu MKWU yang memang diwajibkan oleh negara maupun institusi khususnya UPN Jakarta. Mata kuliah MKWU terdiri dari Pancasila, KWN, agama, bahasa Indonesia, filsafat, ada 6 atau 7 mata kuliah yang perlu kita pelajari, yang memang itu landasan-landasan mata kuliah umum. Kebetulan Bapak hari ini atau semester ini diberikan kewajiban untuk memegang mata kuliah Pancasila dan KWN. Nah, Pancasila dan KWN adalah mata kuliah wajib sebagai fundamental ya, bangsa Indonesia. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, sumber fundamental. Nah, yang kita perlu sadari, bangsa Indonesia, bangsa yang punya martabat, punya etika, punya adat istiadat, budaya yang luhur, yang memang diwariskan oleh nenek moyang kita. Ya, dengan beratus-ratus tahun yang lalu, beribu-ribu tahun yang lalu. Kalau kita sadari bahwa cikal bakal bangsa Indonesia yang berawal dari keturunan menurut histori yaitu dari keturunan Afrika, dengan adanya perdagangan dunia, nah, terjadilah di sana dari berbagai bangsa yang ada di Indonesia melalui perdagangan di dunia, termasuk Afrika yang menurut histori bahwa Indonesia, masyarakat Indonesia berawal dari keturunan Afrika. Nah, kemudian datanglah negara-negara lain yang tujuannya adalah berdagang, bahkan menjajah negara kita. Ya. Di antaranya adalah ada VOC, ada Belanda, ada Jepang, ada Inggris, bahkan yang paling lama adalah Belanda, 3,5 abad menjajah kita. Nah, itulah PR kita, bangsa kita, bahwa kita pernah dijajah oleh negara-negara asing. Yang notabene adalah kita memiliki kekayaan yang cukup kaya raya, sumber alam yang melimpah, yang mestinya kita nikmati, yang mestinya kita manfaatkan. Pada saat itu ternyata ada negara-negara asing yang memang memiliki teknologi yang sangat kuat, yaitu Belanda khususnya. Ya. Setelah Inggris, VOC, Jepang, Belanda, gitu kan. Nah, setelah Belanda masuk Jepang. Nah, Belanda ini paling lama ya, 3,5. Nah, disitulah hasil bumi, kemudian dan sebagainya adalah diangkut oleh penjajah yaitu Belanda untuk kekayaan negara mereka. Alhamdulillah kita sejak tahun 1945 kita sudah merdeka. Ya. Nah, kita kalau kita lihat dalam landasan ilmiah Pancasila, kita telah lahir ketentuan dalam pasal 35 ayat 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun ya, bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan Pancasila, pendidikan warganegaraan, bahasa Indonesia, menunjukkan bahwa negara berkehendak agar pendidikan Pancasila dilaksanakan dan wajib memuat dalam kurikulum perguruan tinggi sebagai mata kuliah yang terdiri dari Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia, ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian, nah kita mempunyai perjalanan ya, menuju kemerdekaan, gitu ya. Menuju kemerdekaan. Kalau kita lihat histori ke belakang, kita ada kebangkitan nasional itu 1908 ya, Budi Utomo. Nah, disitulah bangsa Indonesia, para pemuda
menyusun kekuatan. Walaupun pada saat itu kita dalam keadaan dijajah oleh kolonial Belanda. Ada persatuan pemuda yang sangat instan, sangat kuat, sangat bersatu walaupun dengan segala keterbatasan. Yaitu Budi Utomo. 1908. Kemudian berapa tahun kemudian, 1928, 12 Oktober lahirlah Sumpah Pemuda, 12 Oktober 1928. Perhimpunan Indonesia, kekuatan Indonesia, anak-anak muda kita menghimpun kekuatan. Bagaimana kita bisa merdeka? Jadi tidak diam, ya. Bangsa Indonesia punya harkat dan martabat, punya tanah air, punya kedudukan. Kita harus bangkit. Nah disitulah setelah lahirnya Budi Utomo 08, kemudian dilanjutkan oleh Sumpah Pemuda 28. Nah disitulah ya, kemudian kita menuju kemerdekaan Indonesia ya, dengan pemuda-pemudanya yang dimotori oleh Budi Utomo. Kemudian pemuda-pemuda lainnya ke sini, ada Soekarno, ada Hatta, ya, ada Rajiman dan seterusnya. Nah menjelang kemerdekaan, ya, apa yang dijanjikan oleh Jepang, apa yang dikatakan Judi Sakai, yaitu perjanjian atau janji Jepang ingin memerdekakan Indonesia. Karena pada saat itu setelah Belanda masuk, kemudian Jepang masuk. Ya, kita dijajah Jepang hanya seumur jagung, sebentar. Tapi mereka justru menjajah lebih dahsyat lagi. Ya, mengangkut sumber-sumber alam, sumber kekayaan kita, rempah-rempah kita diangkut ke Jepang. Ya, dan kemudian dia mempelajari bagaimana bangsa Indonesia, adat istiadat, budaya, dan lain sebagainya. Ya. Nah kemudian kenapa Jepang mundur gitu ya? Secara kebetulan pada saat itu memang Jepang ingin menguasai dunia. Ya. Nah kemudian pada tanggal sebelum kemerdekaan kita, 4 Agustus kalau tidak salah, Jepang dibom atom oleh Amerika Serikat. Nah disitulah kesempatan kita, nah memang sebelumnya sudah punya janji bahwa Jepang ingin memberikan kemerdekaan kepada kita. Secara tidak langsung, Jepang dibombardir oleh Amerika Serikat. Ya, dijatuhkan 2 bom atom di Hiroshima dan Nagasaki sebelum kemerdekaan 45, 17 Agustus 45. Nah disitulah ya, kita jauh-jauh hari memang sudah menyusun, ya, membuat organisasi atau badan, ya, Badan Usaha Kemerdekaan Indonesia, pemerintah pendudukan Jepang 29 April 45. Nah kita membentuk, ya, PPUPKI yang dianggotai oleh 9 orang, ya, yang dianggotai oleh Soekarno dan Hatta. Nah kemudian ada juga sidang pertama BPUPKI. Nah, ini menjelang kemerdekaan. 9 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Ya. Nah kemudian periode keempat, pidato 5 butir gagasan tentang dasar negara. Ya, yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. 1 Juni 1945. Nah kemudian periode perumusan Pancasila, yaitu yang dikatakan oleh sidang BPUPKI kedua pada 10 sampai dengan 16 Juli 1945, naskah awal pembukaan hukum dasar. Jadi suatu negara itu sebelum merdeka dimanapun harus mempunyai hukum dasar, landasan hukum. Kenapa? Kalau kita tidak punya landasan hukum atau dasar hukum negara yang untuk mengatur negara ini, itu akan kacau, tidak tersusun. Ya, makanya para founding father Soekarno Hatta menyusun, ya, BPUPKI. Tujuannya apa? Yang membuat landasan hukum. Dasar hukum itu Undang-Undang Dasar 45,
dari mulai pembukaan, dari mulai Pancasila, 5 sila, kemudian pembukaan, 4 alinea, kemudian dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang Dasar 45. Nah, kemudian di sini di alinea keempat, Piagam Jakarta, itulah terdapat rumusan Pancasila. Nah, kemudian periode pengesahan Pancasila, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang untuk menentukan dan menegaskan posisi bangsa Indonesia, menghasilkan putusan-putusan penting, yaitu pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus itu. Kedua, memilih presiden dan wakil presiden yang pertama. Ketiga, membentuk KNIP. Ya mungkin kalau sekarang MPR-nya atau DPR-nya di sini ya sekarang ini. Kemudian landasannya Pak, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Jadi dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintah. Dan tujuannya negara yang ingin dicapai, serta bentuk-bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan, dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Nah, kita akan lihat di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 27, yaitu landasan yuridis dan pemahaman pendidikan warga negara. Undang-Undang Dasar 45 bab 10 pasal 27 ayat 3, upaya bela negara. Result dari ayat tersebut adalah pasal 30 bab 12 UUD 45 yang berisi hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan. Itu di dalam pasal 30 ya. UUD 45. Penjabaran dari usaha pertahanan dan keamanan tersebut yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang pertahanan negara. Ya. Dalam pasal 9, hakikatnya kewarganegaraan negara dapat dielaborasi menjadi 3 pengertian. 1. Pemberdayaan masyarakat, keikutsertaan atau partisipasi aktif dalam menata kehidupan komunitas politik, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, dimensi pemenuhan hak sosial budaya, basic right society, termasuk hak rasa aman sebagai suatu ikatan yang berdaulat. Kemudian ketiga, dikaitkan dengan upaya pencegahan, perbaikan terhadap terjadinya berbagai konflik berdasarkan perbedaan kelas atau pluralisme. Nah, kemudian kita dalam peraturan dikti atau Dirjen Dikti yang nomor 43 Dikti Cap 2006, negara ini punya misi dan visi mata kuliah. Misinya apa? Dalam mata kuliah wajib ini, misinya adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadian agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan rasa tanggung jawab dan bermoral. Nah, inilah misi mata kuliah MKU. Visinya apa?
merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi, guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeradaban, berkemanusiaan, dan cinta tanah air dan bangsanya. Ya, jadi harus cinta tanah air dan bangsanya. Nah, Pancasila yang kita ini punya karakter. Pancasila dan karakter bangsa. Nah, kita punya histori bagaimana karakter bangsa ini ya, yang diwariskan oleh nenek moyang. Nah, pertama, falsafah Pancasila merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia. Kedua, penempatan Pancasila sebagai norma tertinggi. Ya, karena memang Pancasila ini digali dari kebiasaan-kebiasaan bangsa kita sejak nenek moyang sampai sekarang. Ya. Ada 18 nilai untuk memperkokoh karakter bangsa. Cukup banyak maksudnya. Pertama, religius. Kedua, jujur. 3, toleransi. 4, disiplin. Kelima, kerja keras. Keenam, kreatif. Ketujuh, mandiri. Kedelapan, demokratis. 9, rasa ingin tahu. 10, semangat kebangsaan. 11, cinta tanah air. 12, menghargai prestasi. Ke-13, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli sosial, peduli lingkungan, dan tanggung jawab. Nah, kemudian pendidikan kewarganegaraan sebagai modal sosial. Jadi metode dan proses pendidikan yang tidak saja memberikan pengetahuan, akan tetapi juga aktivitas untuk membangun kesadaran, kedewasaan, kemandirian, serta pembebasan. Nah, jadi di sini pendidikan kewarganegaraan dengan Pancasila, yaitu kewarganegaraan adalah sebagai wujudnya, realisasi. Ya. Bagaimana bangsa kita mengetahui bahwa Sabang sampai Merauke ini kita sebagai negara yang cukup luas, negara yang berpulau-pulau, negara yang punya adat istiadat, budaya, etika, adat, agama yang mungkin tidak dimiliki oleh bangsa lain. Seperti bangsa Indonesia. Baik. Mungkin itu di pertemuan pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.